2026, menurut Anda, tambah kaya atau tambah miskin? Saya 2026, pemasukan saya lebih kecil, atau mungkin ya dibanding dengan pengeluaran itu jauh sekali gapnya. Bahkan dengan kondisi bisnis saya sekarang, saya sudah sangat terpuruk, saya sudah tidak bisa memfasilitasi atau mengcover biaya yang besar, makanya saya tambah miskin. Saya mungkin punya bisnis, punya aset yang banyak, tapi pengeluaran begitu besar, cicilan begitu banyak, utang begitu banyak, jadi saya tambah miskin. Nah, 2026, tinggal beberapa hari lagi. Ya, apa yang Anda akan lakukan? Langkah pertama adalah buang yang tidak berguna. Contoh yang tidak berguna. Ya, saya punya banyak goal, saya punya banyak fokus, saya punya banyak target yang saya ingin kejar, tapi tidak semuanya saya kejar, tidak semuanya saya komit untuk lakukan. Berarti kan nggak berguna, wasted gitu. Saya udah beli ini, udah beli ini, udah beli aset, udah beli sistem, udah hire 1 orang, 2 orang, 3 orang, saya udah bayar marketing, iklan begitu besar. Tapi ada beberapa budget alokasi yang saya rasa itu tidak berguna, wasted. Berarti 2026 fokus kepada hal-hal yang menurut Anda berguna, itu saja yang dia kerjakan. Jadi fokus kepada satu tujuan saja. Saya mau 2026, customer saya tadinya misalnya per bulan closing sekian, saya tambah 2 kali lipat. Itu goal saya, udah. Jadi fokus kepada one goal. Misalnya contoh, saya juga mau menurunkan, misalnya saya cek di lab ya, kesehatan saya triglyceridnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ya saya mau turun dari misalnya angkanya 300 ke cuma 150. Nah, itu saja goal. Fokus satu goal. Ya, buang yang tidak perlu, buang yang tidak berguna. Fokus satu goal. Tuh, misalnya saya mau nambah customer, setiap bulan mau nambah 2 customer baru. Ya, targetnya adalah nambah 2 customer baru setiap bulan. Satu goal. Berarti habitnya apa? Habitnya, oke, prospek saya tadinya saya nggak pernah ada prospek. Sekarang saya tambah 1 hari ketemu dengan 5 orang baru. Tambah prospek. Habit 1, ketemu 5 orang baru. Ya, habit 2 adalah setiap kali saya ketemu orang, saya pakai skrip. Setiap ketemu orang baru, saya pakai skrip. Ya, skrip yang saya buat sendiri. Ya, yang sudah saya atur dan sebagainya. Jadi 1 habitnya ketemu orang 5 prospek baru. Plus ada setiap ketemu pakai skrip. Itu aja. Karena targetnya saya nambah customer baru 2. Itu 1 maksudnya. Yang kedua adalah enjoy. Ya, enjoy. Ya, kalau misalnya setiap hari tadinya saya nggak pernah meeting dengan karyawan saya setiap pagi, sekarang saya mulai menikmati meeting itu. Bukan hanya cuman wah jadi meeting nih, wah jadi kayak saya berat gitu melakukan. Nah, kalau kita tidak menikmati prosesnya, ya kita akan kembali ke square one. Kita akan kembali ke kebiasaan lama. Kita tidak bisa berubah. Ya, gitu-gitu aja. Anda tidak akan tambah berhasil. Ya, Anda bahkan bisa jadi tambah miskin, tambah gagal. Karena waktu Anda melakukan habit baru, Anda tidak menikmati. Ya, Anda mau turunin berat badan, tiap hari latihan apa enggak? Kalau Anda sudah mulai latihan, udah mulai capek, besok males. Nah, berarti Anda tidak menikmati kebiasaan baru tersebut. Ya, jadi yang kedua adalah nikmati kebiasaan baru tersebut. Salah satu klien saya, ya, dia saat itu saya bilang, Pak, saat ini Bapak harus memonitor per setengah hari. Bayangin, memonitoring sales setengah hari. Tadinya monitoringnya bayangkan 1 minggu. Sekarang kebiasaan baru karena dia mau ada percepatan peningkatan jumlah revenue per hari, maka saya ganti, ayo Pak, sekarang monitoringnya per setengah hari. Aduh, nggak biasa. Tapi dia mulai menikmati setiap setengah hari cek, setiap setengah hari cek, setiap setengah hari cek. Nah, lama-lama jadi kebiasaan baru dan setiap setengah hari, bahkan dia sekarang mulai, bukan setengah hari, bahkan setiap jam dia mulai cek. Nah, itu. Jadi dia sudah mulai menikmati habit baru. Ada juga satu klien saya, tadinya nggak pernah pakai sistem CRM. Tadinya semuanya WhatsApp, semuanya cowboy, masukin ke dalam WhatsApp group, ya. Kita komunikasi langsung bersama, segala macam. Nah, sekarang dengan ada sistem, karena goalnya apa? Goalnya dia mau menurunkan, ya menurunkan apa? Menurunkan leads yang wasted gitu ya. Tadinya ada klien saya ini punya 1 bulan itu punya leads ada sekitar 57 leads yang terbuang. Nah, dia mau menurunkan 57 jadi ke 20, turun itu. Nah, supaya turun artinya terkonversi jadi customer ya, closing. Nah, dia tadinya nggak pakai sistem.
Salah satu habitnya menggunakan CRM system. Nah, CRM system memastikan dia setiap hari semua pembicaraannya, flow customernya, dari yang cold jadi yang warm, terus jadi hot, itu semua by system. Semua percakapan customer semua by system. Awal-awal, aduh ribet juga ya, semuanya mesti lihat dashboard, semua salesnya tadinya cowboy gitu kan, WhatsApp sendiri. Sekarang harus pakai sistem semuanya, itu kebiasaan-kebiasaan baru tuh males. Nah, sekarang dengan ada sistem harus dinikmati. Semuanya percakapannya, trackingnya, pindahin ini ke sini, pindahin ini ke sini, semuanya dari sistem yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan Anda menikmati habit baru. Oke? Yang ketiga, kalau Anda mau makin kaya di 2026, ya, Anda harus ada aturan, rule, mutlak. Mutlak itu adalah tidak ditoleransi lagi, non-negotiable, tidak bisa dinego lagi, sudah harus dilakukan. Jadi mutlak, tidak toleransi. Ya, tidak toleransi berarti betul-betul. Jadi bisa contoh masalah kedisiplinan untuk membuat laporan dalam perusahaan. Nah, itu tidak toleransi. Jadi harus buat. Misalnya ditentukan satu aturan, misalnya setiap hari itu jam 4 sore harus kirim laporan. Nah, itu tidak toleransi. Semua harus kirim laporan seperti itu. Jadi ada satu hal yang Anda lakukan setiap hari dan itu mutlak harus Anda lakukan. Apa satu hal yang Anda mutlak harus lakukan setiap hari? Misalnya di marketing, cek apa yang Anda ukur, cek apa yang Anda cek. Ya, setiap Anda post atau setiap Anda buat campaign atau setiap Anda bikin satu promo baru atau apa, Anda cek apanya. Itu satu hal mutlak setiap harus dilakukan. Atau mungkin Anda lakukan semacam kayak monitoring langsung kepada tim Anda langsung setiap hari. Ya, tidak toleransi terus setiap hari. Setiap hari mungkin jam 5 sore Anda sebelum pulang Anda cek semuanya. Misalnya gitu. Finance, oh jelas. Ya, apa yang Anda lakukan mutlak setiap hari harus dicek. Mungkin biaya apa tertentu harus Anda cek setiap hari. Bisa jadi by system, tapi Anda buka sistem itu setiap hari, ya. Setiap mungkin jam 3 sore sampai jam 4, Anda evaluasi setiap biaya keluar. Ya, Anda lihat budget-budgetnya. Dan Anda misalnya melakukan setiap hari buat planning. Bisa jadi itu adalah hal mutlak yang Anda harus lakukan setiap hari. Atau Anda membalas email. Balas email mungkin kasih waktu setengah jam. Setiap hari balas, dibaca semuanya, dibalas segala macam. Yang penting. Nah, itu juga salah satu hal mutlak Anda lakukan, tidak toleransi. Juga mungkin sales, Anda tidak terbiasa tadinya cuma ya kunjungan orang sales atau join call dengan sales, cuma ya kalau Anda mau kunjungan, kalau Anda nggak mau Anda nggak kunjungan. Nah, sekarang mutlak setiap hari harus kunjungan, harus join call, harus ketemu dengan customer baru, itu mutlak setiap hari. Jadi tidak negosiasi, tidak ditoleransi. 2026 ini saya nih, ini bisnis saya, ya. Nah, bisnis saya saat ini ya mungkin bisa mencapai omset sekian per tahun. Misalnya taruhlah misalnya ya 5M per tahun. Contoh, omset bisnis saya misalnya 5M per tahun. Nah, saya 2026 saya maunya RP 5M menjadi misalnya 20M. Contoh, 5M mau jadi 20M. Nah, pertanyaan, berarti ini gimana untuk bisa mencapai ini? Ya, jadi satu, fokus. Ya, internal dulu. Internal artinya kita lihat ke bisnis saya, ke bisnis kita sendiri. Model bisnisnya gimana? Model bisnis itu misalnya tadinya saya semuanya dikerjakan sendiri, seperti contoh saya tadi. Semuanya dikerjakan sendiri, semuanya saya ngerjain. Sekarang saya ada tim. Nah, itu model bisnisnya berubah. Atau sekarang tadinya saya bisnis modelnya cuma B2C. Ya, saya jual kepada retail saja. Sekarang saya mau ke B2B. Berarti bisnis modelnya saya ubah. Tadinya saya model bisnisnya ya cuma menjual di mana customer yang datang saja ke toko saya. Ya, jadi saya benar-benar jual retail. Nah, sekarang bagaimana supaya walaupun customer nggak datang ke toko saya mungkin lokasinya jauh dan sebagainya, sekarang saya buat sebuah produk sehingga bisa distribusi. Itu juga model bisnisnya berubah. Jadi bukan hanya saya tunggu customer datang, tapi saya bisa mendistribusikan produk saya di tempat-tempat lain sehingga lebih banyak percepatan. Itu bisnis model. Jadi internal dulu lihat bagaimana model bisnisnya. Jadi coba kita lihat internal, marketing sistemnya dicek, sales sistemnya dicek, operation sistemnya bagaimana, finance-nya bagaimana, timnya bagaimana. Coba itu dicek semua. Ya, menurut Anda dengan tim yang sekarang bisa nggak sampai 20M? Dengan network yang Anda punya, dengan produk yang Anda punya bisa nggak segini? Ya, itu Anda cek semua internal. Oke. Nomor 2, baru lakukan ada sistem baru.
Sistem baru yang bisa diberlakukan. Nah, misalnya contoh, kalau saya punya satu, ya anggaplah peternakan ikan lele atau peternakan gurame, tadinya kolamnya cuma selebar sekian. Nah, sekarang saya tambah lahan, saya tambah jenis ikannya, bukan hanya lele, gurame, saya tambah ikan lain, kerapu, atau tambah ikan apapun yang menurut Anda juga kayaknya banyak demand. Nah, dengan demikian, sistem baru diterapkan. Ya, dan akhirnya di situ akan ada percepatan. Gitu kan? Atau mungkin Anda ada supplier baru, Anda mungkin ada bisnis lain baru, itu ada sistem baru yang diterapkan. Ya, jadi percepatan akan terlihat karena ada satu sistem, ada satu penambahan lahan. Misalnya tadi kalau kita bicara peternakan lele, produk tanaman hidroponik, mungkin Anda bisa tambahkan beberapa produk lain baru, tambahkan mungkin pipa-pipanya, misalnya tadinya cuma 2 line, bikin 4 line, bikin 5 line, kan itu bisa penambahan. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem baru. Nah, ya, ini penting sekali. Alasan, apapun alasannya, sama dengan tidak tanggung jawab. Anda sudah set goal, Anda sudah set suatu tujuan, sudah ada rule-nya, bahkan rule-nya di situ tulis mutlak, tidak toleransi, dan sebagainya. Tapi Anda bikin alasan. Aduh, hari ini kayaknya lagi hujan nih. Aduh, kali ini kayaknya saya lagi kurang mood nih. Aduh, kayaknya saya sekarang lagi capek nih. Aduh, kayaknya sekarang saya lagi letih, dan sebagainya. Alasan apapun, ya, itu tidak tanggung jawab. Dan Anda yang tahu, menurut Anda itu alasan, ya, atau Anda pembenaran, atau ya apapun. Jadi kalau Anda apapun make excuse, alasan ini, alasan itu, sibuk lah, nggak ada waktu lah, terlalu capek lah, terlalu banyak kerjaan lah, ada meeting mendadak lah, whatever it is, menurut saya tidak tanggung jawab terhadap goal yang Anda sudah tulis dan bahkan Anda sudah punya aturan. Ya, berapa banyak alasan yang gara-gara Anda alasan ini itu dan sebagainya akhirnya tidak dikerjakan, ya, atau tertunda. Ya, bisa jadi mungkin harusnya beres nih minggu ini, tertunda jadi 2 bulan lagi. Harusnya beres nih bulan lalu, ya tertunda belum selesai. Ya, jadi mungkin harus 3 bulan baru selesai dan sebagainya. Jadi beberapa goal yang sudah kita set pakai deadline tertunda. Karena apa? Alasan. Ini itu dan sebagainya, susah lah, nggak ada waktu lah, apapun itu. Ya, menurut saya tidak tanggung jawab. Nah, pertanyaan adalah, ya, seberapa Anda responsible, seberapa Anda commit terhadap goal yang sudah Anda tulis. Ya, pertanyaan gini, do you want to become better version of you? Or do you want to become even the best version of you? Kalau itu yang Anda mau, Anda sudah tulis goalnya, apapun itu, goal kan macam-macam, goal kesehatan, goal pribadi, goal keluarga, goal finansial, goal bisnis, whatever it is, Anda tentukan itu, ya, pertanyaan seberapa Anda tanggung jawab terhadap tulisan yang Anda tulis setiap harinya. Itu penting. Atau bahkan sekarang mau 2026 nih, apakah Anda sudah punya resolusi yang Anda tulis? Goal kesehatan, goal keluarga, goal bisnis, dan sebagainya. Nah, seberapa Anda tanggung jawab untuk bisa mewujudkan itu? Anda menghidupi goal Anda atau Anda hanya menuliskan saja? Bahkan Anda banyak alasan. Ya. Berikutnya, berani bilang no. Nah, ini berani bilang no artinya gini. Sukses menurut saya bukan hal-hal yang kita harus lakukan, tapi sukses adalah hal-hal yang maybe kita tidak lakukan. Jadi tadinya kita semuanya yes, oke deh saya kerjain, oke semuanya saya kerjain, tapi sekarang saya mulai ini kayaknya buang waktu saya, ini kayaknya saya hanya menunda, ya, percepatan saya, ini tidak mungkin semua saya lakukan, jadi ini kayaknya buang waktu dan sebagainya. Jadi Anda beberapa harus say no. Ya, contoh pengalaman saya waktu mengerjakan bisnis, saya rajin, saya sudah banyak action, tapi saya merasa saya ada yang salah. Kenapa? Superman. Semuanya saya kerjakan sendiri. Marketing saya kerjakan sendiri, upload video saya kerjakan sendiri, bikin desain saya kerjakan sendiri, semua reporting saya kerjain sendiri, bikin presentasi saya kerjain sendiri, prospek semua saya kerjain sendiri. Capek sendiri, delivery-nya pun sama saya. Nah, akhirnya saya bilang, bagus nggak? Bagus. Rajin nggak? Rajin. Oke nggak? Oke. Tapi something wrong. Percepatan bisnis saya itu tidak secepat yang saya mau. Ya, if you want to go fast, ya, boleh you do it alone. Tapi if you want to go further, ya, lebih besar, you cannot do it alone. Jadi something saya harus bilang, no. Saya nggak mungkin jadi Superman terus. Saya nggak mungkin semuanya sendiri. Saya harus change my business model. So it's not me. Ya, strukturnya tidak di saya, semuanya approval di saya. Seperti semua bikin struktur seperti matahari semua ke saya, itu bikin saya kacau.
tapi saya mesti membuat sebuah struktur yang jelas, ada satu jenjang karir yang jelas, ada orang-orang saya tempatkan di posisi yang jelas. Akhirnya saya bilang no kepada diri saya sendiri. Well, if you run your business as a Superman, ya percepatan Anda akan kalah dengan apapun yang ada di luar sana. Anda akan kalah because you are alone. Itu yang saya bilang no. Dan di situ breakthrough buat saya, bukan karena saya di bisnis yang memang orang cari, tapi karena saya mengubah pikiran saya, mindset saya bahwa I have to say no to my business model dari Superman. I changed my business model ya to become a team business model, system business model. Nah, dan itu yang penting. Banyak klien-klien saya ya yang mereka masih dengan cara yang sama dan mereka mengharapkan hasil yang lebih besar, hasil yang lebih cepat. Nah, itu menurut saya tidak sinkron. Ya, kenapa? Karena habit yang dilakukan sama, tapi kita mau dapat hasil yang berbeda, nggak sinkron. Kalau kita mau dapat hasil yang berbeda, ya actionnya, habitnya juga berubah, gitu ya. Sesimpel itu, oke? Lalu, yang terakhir adalah action sekarang. Jangan tunda lagi. Ya, 2026 sudah di depan mata. Ya, tinggal beberapa hari lagi. Action sekarang. Tuliskan goal Anda. Saya mau challenge Anda. Pertama, Anda tuliskan apa yang Anda ingin capai 2026. Breakthrough apa yang ingin Anda capai 2026. Yang pertama. Yang kedua, Anda komit lakukan tadi. Komit ya. Mutlak lakukan. Jangan tunda, jangan negosiasi, jangan banyak alasan. Lakukan. Lalu Anda share ya di sosial media, di Facebook, di Instagram, di TikTok, dimanapun Anda share. Supaya apa? Anda bisa lihat kemajuan Anda. Begitu Anda share progresnya. Ya, menurut saya life is not just about happiness, but life is about fulfillment. Life tentang bagaimana kita bisa fulfill, mewujudkan apa yang kita inginkan dari goal yang kita tulis. Dan kita percaya bukan hanya kita inginkan ya, tapi kita percaya kita juga harus andalkan Tuhan supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Oke, nah kalau Anda merasa saya ingin mewujudkan mimpi goal saya ingin menurunkan, misalnya saya saat ini di bisnis saya terlalu boros, terlalu merugi, ya kerugiannya tinggi, saya ingin menurunkan kerugian saya bahkan dari minus mau jadi plus, atau bahkan saya sekarang profitnya sangat-sangat kecil mau ditingkatkan. Nah, itu juga Anda bisa tuliskan goalnya. So, silahkan klik link di bawah untuk bisa mendapatkan bisnis fundamental system, dan juga Anda bisa klik di bawah untuk ngobrol dengan tim kita kalau Anda ingin mencapai goal Anda di 2026. Saya Hendra Hilman, sukses selalu, salam pengusaha.